Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Dan tetap jaga protokol kesehatannya ya guys. Hari ini Mimin akan kembali mereview atau menceritakan lagi sebuah film yang mantep banget. Film ini berjudul Rise of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Rupert Wade. Film ini menceritakan tentang satu perusahaan yang lagi ada proyek mencari obat untuk penyakit Alzheimer. Dan yang menjadi kelinci percobaan ataupun objek percobaannya adalah monyet-monyet. Film ini diperankan oleh James Franco yang berperan sebagai Will Rodman, seorang ilmuwan, Freida Pinto sebagai Caroline Aranja, yaitu dokter hewan, dan Andy Serkis sebagai pengisi suara Caesar si monyet hebat. Tapi sebelum aku mulai, subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Kalau udah, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film, tampak beberapa orang yang sedang berusaha menangkap monyet-monyet. Ternyata mereka menjual monyet tangkapannya tersebut ke sebuah tempat penelitian. Dan di antara monyet-monyet itu, ada satu ekor monyet yang tampak paling pintar di antara monyet lainnya, yaitu monyet nomor 9 yang dikenal dengan si mata cerah. Melihat perkembangan monyet nomor 9, si ilmuwan yang bernama Will itu pun bergegas berlari ke ruangan bosnya untuk memberitahukan kabar baik itu, karena dia melihat obat buatannya bekerja pada monyet itu. Will pun meminta persetujuan dari bosnya untuk melanjutkan percobaannya ke manusia. Bosnya pun berkata bahwa dia harus meminta persetujuan dari dewan terlebih dahulu, karena ini merupakan proyek mahal. Singkat cerita, Will pun mulai mempresentasikan obat yang dibuatnya yang bernama ALZ-112 di depan para dewan. Obat tersebut semacam terapi gen yang memungkinkan otak dapat menghasilkan selnya sendiri yang dapat menyembuhkan diri. Obat ini bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan otak, termaksud penyakit Alzheimer. Sekedar info ya guys, Alzheimer adalah suatu penyakit yang membuat pengidapnya perlahan jadi lupa sama semua hal. Lupa nama orang, wajah orang, lupa cara buang air, lupa cara makan, dan lebih parahnya lagi, penderita Alzheimer lama-kelamaan bisa lupa bagaimana caranya untuk hidup. Ngeri banget ya guys. Sementara itu, ketika salah seorang pegawai hendak mengeluarkan si monyet mata cerah untuk dibawa ke ruang rapat, monyet tersebut seperti ketakutan. Dia pun jadi agresif dan dia pun berhasil kabur sehingga semua orang di situ menjadi kewalahan. In theory, dan tiba-tiba si mata cerah menghancurkan kaca di ruang rapat sehingga membuat para dewan ketakutan. Dan karena si mata cerah tidak terkendali lagi, dia pun akhirnya ditembak oleh salah seorang polisi yang berada di tempat tersebut. Dan objek terbaik Will pun akhirnya mati. Dan karena kejadian itu, si bos meminta Franklin si pengurus monyet untuk segera menyingkirkan semua monyet-monyet yang berada di situ. Tapi ternyata Will dan Franklin baru tahu alasan kenapa si mata cerah tiba-tiba jadi agresif. Si mata cerah takut jika orang-orang di situ menyakiti anaknya yang baru lahir. Franklin lantas meminta tolong pada Will untuk mengurus bayi monyet itu sementara waktu, sampai Franklin mendapat tempat perlindungan. Will pun akhirnya membawa bayi monyet tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Will pun menunjukkan bayi monyet itu pada ayahnya. Melihat itu, ayahnya pun tampak senang dan langsung menggendongnya. Awalnya, Will tidak peduli, tapi ketika malam hari tiba, si monyet tiba-tiba menangis. Will pun langsung membawanya ke kamar mandi, membungkusnya dengan handuk, dan dinyalakan penghangat. Keesokan harinya, tampak ayahnya tengah mencari kunci mobilnya, seakan-akan dia masih bisa mengendarai mobil. Padahal dia sudah lama sekali tidak menyetir. Di sini kita bisa mengetahui bahwa ayahnya Will ternyata mengidap penyakit Alzheimer. Dan ketika Will meminta tolong pada ayahnya untuk memberi makan bayi monyet itu, ternyata bayi monyet itu bisa langsung mengambil botol dotnya sendiri. Singkat cerita, 3 tahun pun telah berlalu. Bayi monyet itu pun kini telah tumbuh besar dan semakin pintar. Dan monyet itu pun diberi nama Caesar. Di umur 18 bulan saja, Caesar sudah bisa menghafal 24 kata.
umur 2 tahun, Caesar sudah bisa menyelesaikan puzzle dan model yang didesain untuk anak umur 8 tahun ke atas. Keren banget ya guys skill Caesar ini. By the way, Caesar juga dibuatin kamar pribadinya di atas loteng loh. Keren. Menurut Will, ALZ-112-nya itu diturunkan secara genetik dari ibu ke anaknya. Selain itu, obat itu juga meningkatkan fungsi otak Caesar hingga kepintarannya pun terus berkembang. Di sisi lain, ayahnya tiba-tiba marah-marah ke perawatnya. Sepertinya Alzheimer-nya semakin parah. Melihat hal itu, Will pun langsung bergegas pergi ke lab. Dia pun diam-diam mengambil 4 serum ALZ-112. Kemudian, dia kembali pulang ke rumahnya dan langsung menyuntikkan serum tersebut ke ayahnya. Dan tindakan itu pun dilihat oleh Caesar. Keesokan paginya, Will kaget sekaligus senang ketika melihat ayahnya kembali bermain pianonya lagi dengan sempurna. Sepertinya obat tersebut telah bekerja dengan baik. Di sisi lain, Caesar setiap harinya hanya bisa melihat anak-anak kecil yang tengah bermain di luar melalui jendelanya. Tapi hari itu, Caesar membuat keributan karena dirinya ingin mencoba memperbaiki rantai sepeda anak kecil yang tadi bermain telah copot. Dan ketika orang tua anak kecil tadi hendak memukul Caesar, tiba-tiba Will datang dan membawanya pulang. Caesar hanya mengalami luka di bagian kakinya akibat terpeleset tadi. Dan Caesar pun dibawanya dengan menggunakan stroller baby gitu. Hehehe. Di situ tampak teman-teman sebangsa monyetnya mengenali Caesar. Sesampainya di sana, Caroline tampak kaget melihat Caesar mampu untuk berbahasa isyarat. Di sini, Caesar pun berusaha menyomblangin Will dengan Caroline. Haha, keren banget sih monyet yang satu ini ya guys. Okay. He thinks that you and I should have dinner together. Kemudian, mereka pun pergi bersama ke Redwoods dengan tujuan agar Caesar dapat bermain di alam bebas. Di sini, Caesar tampak senang dan dia pun menunjukkan skillnya dengan memanjat sebuah pohon yang sangat tinggi. Padahal, di rumah Will, Caesar tak pernah mencoba memanjat tinggi. You cannot leave my sight. What you doing? I don't know. Be careful! Waktu terus berjalan. 5 tahun semenjak kejadian itu, Caesar kini semakin besar, gagah, dan kecerdasannya pun pastinya semakin meningkat. Dan Caesar kini telah memakai baju. Keren. Dan ketika Will hendak pulang, Caesar kelihatan sedih. Caesar pun berkata bahwa dirinya sangat merindukan dan ingin sekali bertemu dengan ibunya. Mendengar hal itu, Will pun akhirnya membawa Caesar ke Genesis, kantornya Will. Will pun mulai bercerita bahwa Caesar lahir di tempat ini dan ibunya telah meninggal. Tapi ibunya mewariskan Caesar kepintarannya. Dan sesampainya mereka di rumah, Caroline pun langsung meminta penjelasan Will mengenai kejadian yang sebenarnya. Caroline juga telah mengingatkan Will bahwa apa yang telah dilakukan Will saat ini mungkin saja akan berbahaya di kemudian harinya. Keesokan harinya, tampak penyakit ayahnya Will tengah kambuh lagi. Ayahnya tak mampu memegang sendok garpu dengan benar. Di sini, Caesar lah yang memperbaiki posisi garpu terbalik ayahnya Will. Kemudian, Will pun langsung meneliti obat yang diberikannya pada ayahnya itu. Ternyata, antibodi dari tubuh manusia bisa mengalahkan virus 112 yang ada di serum itu, hingga virus tersebut tak mampu mengobati penyakit Alzheimer itu lagi. Dan kini, penyakit ayahnya pun semakin parah. Kali ini, Caesar yang hendak menolong ayah Will menjadi terkena masalah karena Caesar mencoba menyerang tetangganya yang telah memarah-marahi ayahnya Will. Caesar menggigit jari orang tersebut sampai putus. Akibat kejadian itu, Caesar pun kini jadi dituntut. Dan untuk sementara, selama sidang pengadilan, dia pun diasingkan di penampungan para kera. Awalnya, Caesar tampak senang melihat adanya tempat bermainnya ada di situ. Dan di situ, tampak seorang penjaga hewan yang bernama Dodge Landon. Jika dilihat dari cara ngomongnya, sepertinya Dodge bukanlah orang yang baik.
Sementara itu, Will pun kembali masuk bekerja di kantornya dan melanjutkan penelitiannya. Di sini, Will pun tampak berhasil meyakinkan bosnya bahwasanya obatnya itu bisa diperbaiki kembali. Scene berpindah, tampak Caesar yang tengah malas untuk makan dan dia pun langsung disemprot air oleh Dodge. Dan di sini, tampak Caesar sangat merindukan rumahnya Will. Dia pun sampai menggambar jendela kamarnya di dinding tersebut. Di sisi lain, Will tengah melanjutkan percobaannya ke seekor monyet yang bernama Koba. Dan ketika akan diberikan obat 113, Koba pun langsung memberontak sampai membuat selang obatnya lepas. Dan ketika itu, masker yang tengah dipakai Franklin lepas akibat ulah Koba tadi. Tapi untungnya kejadian ini masih bisa dikendalikan. Scene berpindah, Caesar tampak akan diserang oleh seekor monyet yang merasa sok jagoan di tempat itu, dan hal itu pun membuat mereka berdua dibius. Sementara itu di Genesis, si bos pun melihat Koba yang semakin cerdas, sampai-sampai dia pun mampu untuk menuliskan nama si bos itu. Will kemudian datang ke tempat Caesar, dan dia pun mengira bahwa Will akan membawanya pulang. Trust me. Be okay. Caesar pun jadi kecewa pada Will. Dia pun lantas menghapus gambar jendela yang telah dibuatnya itu. Dan ketika Dodge tengah mengajak teman-temannya untuk melihat-lihat monyet, tiba-tiba salah seorang teman Dodge ditarik oleh Caesar. Akibatnya, Dodge pun jadi semakin brutal membalas monyet-monyet itu. Dan alhasil, Caesar pun berhasil mengambil pisau lipat Dodge yang digunakannya untuk dapat membuka kandangnya. Kemudian, Caesar keluar ke tempat bermain dan mengeluarkan seekor gorila di situ, dan dia pun sangat berterima kasih banyak pada Caesar. Kemudian, Caesar langsung menjebak monyet yang sok jago tadi yang dibantu oleh si gorila. Dan pada akhirnya, monyet tersebut pun meminta maaf pada Caesar. Scene berpindah ke rumah Will. Malam itu adalah malam terakhir untuk ayahnya Will, karena di malam itu juga ayahnya Will meninggal. Sementara itu di kantornya Will sudah tampak kacau, apalagi si bos sudah tak sabaran lagi ingin segera menguji coba obat tersebut ke manusia. Padahal masih belum diketahui bagaimana efek sampingnya ke manusia. Mendengar hal itu, Will pun tak setuju, dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut. Di tempat lain, Franklin ternyata sudah 2 hari tidak masuk kerja karena sakit, dan dia pun bersin darah. Kemudian, Will pun pergi ke tempat Caesar dan menebusnya. Tapi sayangnya, Caesar sudah tidak mau pulang. Caesar? Keesokan harinya, Caesar melihat seorang penjaga yang tengah membuka kunci dengan kode untuk dapat naik ke atas, dan Caesar pun menghafalnya. Dia melewati jendela atap dan dia berhasil keluar dari situ. Kemudian, Caesar kembali pulang ke rumah Will, tapi ternyata dia hanya ingin mengambil gas obat itu saja. Setelah itu, Caesar pun mulai menyebarkan gas tersebut ke seluruh kandang. Keesokan paginya, Caesar mulai mengecek kemajuan dari kecerdasan monyet-monyet di sana, sampai-sampai membuat pemilik tempat itu pun jadi terheran-heran karena melihat monyet-monyet yang ada di situ pada berkumpul semua seperti sedang ada rapat. Sementara itu, di tempat lain, Franklin ditemukan tewas di kamarnya dengan penuh darah. Scene berpindah. Pada saat Dodge hendak menyerang Caesar lagi dengan menggunakan setrum listriknya, Caesar pun untuk pertama kalinya mulai berbicara satu kata yang membuat Dodge kaget setengah mati.
Semakin marahnya Caesar, dia pun lantas membuka semua kandang. Tapi Dodge yang masih belum mau menyerah masih berusaha melawan Caesar. Dan ketika setrum listrik yang dipegangnya dalam posisi on, Caesar menyiram air ke arahnya yang membuatnya tewas terkena listriknya sendiri. Kemudian Caesar dan semua monyet pergi ke Genesis. Mereka pun menghancurkan tempat itu. Sementara itu, Will dan Caroline datang ke rumah kera. Untunglah ada seorang penjaga yang berhasil selamat. Dan ketika dia ditanya apa yang telah terjadi di tempat itu, pria itu hanya menjawab, "Keramu." Dia berbicara. Si bos juga baru diberitahu jika Franklin telah meninggal akibat obat 113. Si bos itu juga sangat marah dan kesal karena proyek mahalnya tersebut telah gagal. Ditambah lagi, dia melihat kantornya kini telah porak-poranda dan telah dikuasai oleh para monyet-monyet. Dan sebagian monyet termaksud si gorila pergi ke kebun binatang untuk mengeluarkan semua monyet-monyet yang ada di sana. Kemudian mereka pun lari ke tengah kota. Mereka juga menghalangi polisi yang akan menangkap mereka. Ternyata mereka semua hendak pergi ke Redwoods, yaitu hutan tempat bermainnya Caesar dulu. Di tengah perjalanan, di ujung jalan tersebut, polisi tengah bersiap untuk menghadang mereka. Sementara Will dan Caroline juga sudah berada di jembatan itu. Will juga sudah menebak kalau Caesar pasti akan ke Redwoods. Kemudian Caesar memerintahkan para monyet itu untuk memencar. Sehingga mereka pun sebagian tak kelihatan karena jembatan tersebut selalu berkabut. Polisi berkuda juga sudah mulai menyerang, dan salah satu polisi itu hampir saja dihabisi oleh seekor gorila. Tapi untunglah Caesar langsung mencegahnya. Di sini tampak Caesar lebih memiliki hati daripada manusia itu sendiri. Kemudian para gorila mendorong sebuah bis sampai mendekati para polisi. Dan ketika para polisi tengah fokus pada bis itu, tiba-tiba dari atas para monyet tengah turun untuk menyerang mereka. Dan ketika Caesar tengah marah-marah, tiba-tiba muncullah Will yang memanggil Caesar. Dan pada saat itu juga, helikopter polisi tengah mengincar Caesar dan menembakinya. Melihat hal itu, Caesar pun langsung mencoba bersembunyi. Kemudian, dia pun mengambil sebuah rantai pengait, lalu melemparkannya dan mengenai polisi-polisi itu. Kemudian, pilot tersebut langsung menembaki Caesar. Gorila yang melihat itu langsung naik ke atas helikopter yang membuat helikopter tersebut akhirnya jatuh dan meledak. Dan sayangnya, gorila tersebut tidak bisa selamat karena dia mengalami luka tembakan yang cukup banyak. Not you. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai ke Redwoods. Will juga telah sampai di sana. Caesar! Dan ketika Will tengah mencari Caesar, tiba-tiba Koba datang dan hendak menyerangnya. Tapi untungnya Caesar datang tepat waktu dan dia pun langsung mengusir Koba. Kemudian Will pun mengajak Caesar untuk pulang. Tapi ternyata... Please come home.
Caesar membisikkan sesuatu yang membuat Will kaget banget, karena Caesar ternyata bisa bicara. Dia berkata, ini adalah rumah Caesar. Pada akhirnya, semua monyet-monyet itu tinggal di Redwoods, dan tamat. Bagus ya Jessie Lovers filmnya. Pada film ini bisa kita ambil pesan moralnya. Salah satunya bisa kita lihat bahwa Caesar lebih punya hati daripada manusia itu sendiri. Oh iya, film ini ada lanjutannya loh. Ditunggu ya. Oke deh, demikian review film hari ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian Mimin. Dan jangan lupa, kalau kalian suka video-video dari Mimin, tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Mimin. See you at next my video. Bye bye.